Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, sobat Lesedu, mohon maaf sekali sudah jarang sekali upload di video YouTube. Dan di video kali ini teman-teman, karena banyak sekali yang request, maka di sini kita lanjutkan untuk buffernya ya teman-teman ya. Jadi bahas FR dari subscriber itu akan kita mulai lagi di bagian yang ke-10. Seperti kita tahu bahwa tes SKD CPNS 2023 itu sudah dimulai kemarin tanggal 8, itu sudah ada yang tes sampai nanti di tanggal 18. Nah, ini teman-teman kenapa saya membuat video lagi. Kemarin saya memberikan pertanyaan di Instagram teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang sudah melihat ya di Instagram. Itu saya mengadakan polling ya, kira-kira materi apa yang bisa dibahas ya oleh channel Lesehan Education. Nah, ternyata banyak sekali request dari teman-teman. Nah, saya jadi ingin memberikan materi atau latihan soal-soal kepada teman-teman untuk persiapan SKD CPNS ya, terutama bagi yang belum tes. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi, yaitu tentang figural, yang mana materi ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali dibahas, tapi di sini saya akan mencoba untuk memberikan soal-soal yang mungkin lebih variatif ya. Dan itu adalah request dari salah satu teman kita di sini yang sudah DM ke Instagram @lesehaneducation ya, @lesehaneducation. Yang belum follow silahkan follow dulu ya. Kemarin sudah DM saya, "Selamat malam Kak Lesehan Education, mohon dibahas soal figural Kak. Kemarin teman saya habis tes dapat banyak soal figural, katanya variatif banget soal-soal figuralnya. Terima kasih Kak sebelumnya." Oke, jadi di lanjutan FR ini di lanjutan buffer ini teman-teman, nanti rencananya akan saya buatkan video dari request teman-teman ya. Jadi request dari teman-teman yang sudah DM itu akan kita buatkan videonya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita untuk membahas soal-soal yang variatif dari figural, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel ini, di Lesehan Education, dan juga jangan lupa untuk follow di Instagram @lesehaneducation. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja membahas soal-soalnya. Nah, di sini sudah saya rangkum teman-teman, ada beberapa soal yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita ya, terutama teman-teman kita yang dari tahun sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan soal-soal seperti ini. Yang soal pertama salah satunya adalah temukan satu buah gambar yang tidak mengikuti pola. Nah, ini pernah didapatkan di tes CPNS sebelumnya gitu ya teman-teman ya, dan ini diprediksi akan keluar lagi di tes CPNS tahun ini. Oke, jadi gini teman-teman, kalau mau mengerjakan dulu silahkan di pause dulu video ini. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, temukan satu buah gambar yang tidak mengikuti pola. Oke teman-teman, ini ya teliti ya, kadang ada kata tidak, kadang gambar yang mengikuti pola. Nah seperti itu ya. Oke, silahkan dijawab dulu, kalau sudah kita akan membahasnya. Oke, sekarang kita lihat yang A, B, C, D, dan E. Ini gambarnya tidak beraturan ya teman-teman ya. Nah di sini karena yang ditanyakan adalah gambar yang tidak mengikuti pola, maka kita bisa melihat dari gambar yang di dalam dan di luar. Itu kita bandingkan ya. Kalau seperti ini seperti itu ya. Jadi misalkan yang A, pilihan jawaban yang A, kita lihat gambar yang luar itu adalah segi berapa teman-teman? Dihitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah segi 6 ya teman-teman ya, segi 6. Sedangkan yang di dalam, gambar yang ada di dalam itu adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini adalah segi 8. Nah apa hubungannya? Ya, kita belum tahu hubungannya apa. Mungkin ditambah 2 seginya gitu kan bisa ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat dulu pola yang lain, baru kita nanti akan bisa menyimpulkan ya. Misalnya yang pilihan jawaban yang B itu ada bangun apa teman-teman? Bangun trapesium ya. Trapesium yang bawah, yang luar itu adalah trapesium. Trapesium itu adalah segi
4, betul. Kalau yang dalam itu adalah trapesium juga, trapesium atau segi 4 gitu ya, segi 4. Nah, kemudian yang C kita lihat. Nah, yang luar itu bentuknya adalah ya oval ya. Kalau dikatakan ya segi 1 ya, segi 1. Ini bentuknya oval atau lingkaran seperti itu ya. Bisa dikatakan anggap saja dengan lingkaran. Lingkaran itu kan tidak ada sisinya ya, tidak ada sisinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang di dalam itu juga sama ya. Sama ya. Kemudian yang D itu adalah segi 4. Ini namanya adalah belah ketupat ya, teman-teman ya. Kita tulis ininya saja segi 4. Kemudian yang di dalam itu juga segi 4. Nah, kemudian yang E kita lihat bangun yang di luar itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang di dalam itu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata segi 6. Sama gitu ya. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Jawabannya apa yang berbeda? Yang berbeda adalah yang A. Kenapa? Ternyata bangun yang di dalam dan di luar itu adalah bangun yang sisinya sama. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang di dalam dan di luar itu adalah bangun yang sisinya sama, seperti itu. Maka yang paling berbeda adalah yang A, karena yang A itu yang di dalam segi 8, kemudian yang di luar adalah segi 6. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, temukan satu buah gambar yang tidak mengikuti pola. Teman-teman kalau mau menjawab dulu silahkan, kalau sudah kita akan membahasnya. Oke, ini adalah salah satu istilahnya kunci dari belajar figural. Ya, namanya adalah rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran. Apa yang diputar? Ya, tentu saja adalah di sini gambarnya yang diputar ya. Di sini yang kalau diputar itu tidak mengikuti pola, maka disitulah yang menjadi jawabannya. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang tidak mengikuti pola. Yuk sekarang kita lihat. Caranya adalah kita melihat dari option A ya. Option A itu kalau kita gambarkan ya, itu kita lihat ininya saja. Lingkaran warna hitam yang ada di dalam ya itu berada di sebelah sini. Kalau kita putar ya, kalau kita putar apakah akan menjadi B ya? Di sini kan posisinya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Ini boleh saya tuliskan kanan gitu ya. Lingkarannya berada di sebelah kanan. Nah, kalau diputar apakah menjadi B? Oh, ternyata bisa menjadi B. Ini juga di sebelah kanan gitu kan. Ini kan diputar kan. Kemudian kalau dari B ke C apakah diputar itu akan ini berada di kanan? Ya, tidak ya. Ini berada di kanan. Harusnya lingkarannya di sini, gitu ya. Nah, ini berarti sudah jelas, maka jawabannya adalah yang C. Coba kita cek dulu yang D. Yang D itu ternyata merupakan perputaran dari gambar A dan B juga. Nih, kalau diputar lingkarannya kan di sini. Ini kanannya ya, teman-teman ya. Ya, tentu saja yang E juga di sini adalah kanannya begitu. Maka di sini yang paling berbeda itu adalah yang C. Oke, ini banyak sekali teman-teman kalau nanti ketemu dengan soal figural itu kalau membingungkan langkah pertama itu adalah bisa nggak diputar, bisa nggak dirotasi seperti itu. Karena sering sekali muncul soal tentang rotasi atau perputaran gambar. Kita jeli-jeli saja ya untuk melihat ketika gambar itu diputar apakah bisa mendapatkan gambar yang lainnya atau tidak seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Oke, silahkan kalau mau dijawab dulu teman-teman bisa pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, tentukan satu gambar yang mempunyai persamaan dengan gambar yang menjadi pertanyaan. Nah, ini berarti gambar pertanyaan itu ini maksudnya teman-teman ya. Mempunyai persamaan. Oke, kita cari yang sama. Ini sekilas sama semua ya teman-teman ya. Nah, disinilah yang sering terjadi. Langkah pertama adalah kita coba untuk rotasi atau kita putar ya. Kita putar, apakah akan mendapatkan salah satu gambar di sini? Yuk coba kita lihat ya. Oke, di sini tanda silang atau katakanlah di sini
warna hitam dan tanda plus gitu ya. Teman-teman bisa memakai kunci dari bagian mana saja bebas ya. Tergantung teman-teman melihatnya dari mana. Nah, ini kita ambil salah satunya. Di sini ada tanda plus itu yang bersebelahan dengan warna hitam. Yang mana warna hitam itu selalu di kanannya. Ya, selalu di kanannya tanda plus. Nah, sekarang kita cek. Ya, sekarang kita cek yang A. Apakah ini kalau diputar ini berada di kanannya? Coba yang A kalau diputar, ini yang gambar asli diputar ke kiri ya teman-teman ya. Seharusnya warna hitam di bawah, tanda plusnya di atas gitu ya. Maka yang A bukan. Nah, yang A bukan ya. Kemudian kita cek yang B. Tanda plus dan juga warna hitam. Nah, kita lihat. Apakah ketika diputar, gambar aslinya akan mendapatkan gambar yang B? Ternyata tidak. Harusnya di sini warna hitam. Nah, di sini tanda plusnya, gitu kan? Maka yang B salah. Yang C sekarang, ya kalau diputar, ya seperti ini. Apakah warna hitamnya di kanan? Ya, tidak. Harusnya di sini warna hitam. Di sini tanda plus. Maka ini salah juga. Yang D, ya sekarang diputar ini. Ya, ternyata di sini akan menjadi warna hitam. Ya kalau turun ke bawah gitu ya teman-teman ya, tanda plusnya ada di atas gitu ya. Maka ini adalah jawabannya. Kita cek dulu yang E. Yang E itu adalah seperti ini. Seharusnya kalau gambar asli atau gambar pertanyaan itu diputar, maka di sini yang warna hitam, di sini tanda plus. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Oke, tentukan gambar selanjutnya. Nah, ini juga keluar teman-teman ya. Kemarin ada yang mendapatkan soal seperti ini ya. Tentukan gambar selanjutnya atau seri selanjutnya. Biasanya pertanyaannya seperti itu ya. Dari gambar-gambar di bawah ini. Ketika ada sebuah segitiga menjadi sebuah segi 6 ya ini ya. 3, 4, 5, 6. Segi 6. Kemudian kalau segi 4 berubah menjadi berapa? Oke, silakan teman-teman kalau mau menjawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, untuk yang pertama, kenapa segitiga? Ini segitiga ya teman-teman ya. Berarti segitiga menjadi segi 6. Nah, ini ada dua pilihan ya. Oh, mungkin seginya itu ditambah 3. Oh, mungkin seginya itu dikali 2, gitu kan? 3 kali 2, 6. Atau 3 tambah 3, 6. Nah, gitu kan? Setelah kita lihat pilihan gandanya A, B, C, D, E ya. Ternyata kalau di sini segi 4 kita gunakan pola yang digunakan oleh segitiga menjadi segi 6 ini. Langkah pertama kita tambahkan 3 berarti jadi segi berapa ini? Ini kan segi 4 ya teman-teman ya. Segi 4 itu berarti ini 1, 2, 3, 4. Ditambah 3 berarti jadi segi 7 ya. Segi 7 ya. Atau kalau dikali 2 itu menjadi segi 8. Nah gitu kan ya, 4 ini kan 4 kan kali tambah 3 jadi segi 7 kali 2 tambah jadi segi 8 gitu ya. Nah sekarang kita cari di pilihan ganda apakah ada segi 7 atau segi 8 gitu ya. Nah langkah pertama kita lihat poin A. Poin A ini segi 4 ya, nggak mungkin tidak berubah sama sekali. Kalau yang B kita lihat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini adalah 7. Nah, di sini ada teman-teman 7, tapi kita simpan dulu. Nah, yang C ini tidak masuk ya ini ya. Ini oval ini tidak masuk ya. Ini juga oval tapi beda posisinya saja begitu. Kalau yang E itu segitiga. Oke, kalau segitiga jelas tidak masuk ya. Maka di sini yang paling tepat adalah B ya. Ini bukan segi 7 ya, tapi memiliki 7 sisi. Nah gitu, berarti ini bisa dikatakan tentang sisi bangun datar gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Kita soal nomor 5. Tentukan gambar selanjutnya dari gambar-gambar tersebut di bawah ini. Silakan kalau teman-teman mau menjawabnya dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya. Yang pertama adalah di sini ada lingkaran, kemudian ada tanda garis yang saling tegak lurus, dan di sini ada garis yang tegak lurus saja. Di sini adalah lingkaran saja.
Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa gambar yang pertama itu adalah penjumlahan dari gambar kedua dan ketiga. Nah, ini juga kan kalau dijumlahkan jadi ini. Nah, ini kalau dijumlahkan jadi apa? Nah, ini isinya apa gitu ya. Berarti apa teman-teman? Biar jadi ini gambar yang di sebelah kiri, maka kita butuh lingkaran yang kosong gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini cukup jelas ya. Nah, ini jangan terkecoh ya teman-teman ya. Ini harus teliti juga, walaupun ini mudah tapi teman-teman harus teliti mengerjakannya. Oke, lanjut ke soal nomor 6 ya. Oke, silakan kalau mau dijawab dulu, di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Oke, di sini kita lihat dulu polanya ya teman-teman ya. Jadi ada 3 gambar di sini, 1, 2, 3. Oke. Gambar pertama itu ada yang warna putih dan warna hitam, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang hitam ada 1. Nah, kemudian di gambar yang kedua ternyata lingkaran yang berwarna putih yang nomor 6 itu pindah ke sini. Nah, yang nomor 6 itu pindah ke sini. Pindah jadi nomor 6 ini ya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya pindah. Dan warna hitamnya itu bertambah 1 dari sini ke sini, bertambah 1 dari ke sini ke sini, berarti bertambah 1 lagi. Dan di sini yang yang nomor 5 itu pindah lagi ke sini gitu ya. Oke, berarti ini mengular ya teman-teman ya jalannya ya. Oke. Nah, berarti di sini pasti segi empatnya isinya nanti adalah, di sini ada berapa lingkaran hitamnya teman-teman? Ada 4 ya. Cari yang 4. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, kita sudah membuang 3 jawaban. Kemudian yang ini pasti 1, 2, 3, 4-nya pindah ya teman-teman ya. Jadi 6, 5, 4. Nah, cari yang seperti ini teman-teman. Yang mana? Yang C atau yang D? Oke, yang mana? Yang D. Nah, ini salah ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 7. Ya, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Oke, silakan bisa teman-teman coba dulu. Kalau sudah, kita akan membahasnya. Oke, jadi ada 2 gambar. Yang satu lingkaran kemudian menjadi gambar seperti ini. Kalau segitiga jadi gambar seperti apa? Nah, berarti ini gimana teman-teman? Kalau kita lihat, maka di sini bisa kita potong ya. Tengahnya akan menjadi setengah lingkaran, setengah lingkaran. Nah, ini berarti ini adalah perpotongan dari lingkaran ini, teman-teman ya. Ini perpotongan dari lingkaran ya. Lingkaran itu kan kalau dipotong kan jadi bentuknya seperti ini kan. Ya, seperti ini dan seperti ini. Ternyata setelah itu dibalik ya posisinya. Kanan pindah kiri, kiri pindah kanan, maka jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini polanya juga seperti itu. Jadi, kita temukan pola, kemudian kita gunakan di pola yang selanjutnya. Kita gunakan untuk bangun datar yang selanjutnya. Maka ini kita potong dulu jadi 2. Nah, ini menjadi apa dulu teman-teman? Ya, menjadi seperti ini kan. Nah, menjadi seperti ini kan, segitiga kan. Nah, kemudian baru kita pindah kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kita tulis dulu yang kanan jadi begini. Yang satunya jadi begini. Oh, gitu ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Ya, jadi soal-soalnya variatif ya teman-teman ya. Ada yang mencari gambar, melengkapi, kemudian cari yang salah, cari yang benar. Nanti ada rotasi, ada pencerminan. Nah, nanti ada jaring-jaring kubus, itu yang kemarin sering yang mendapatkan ini ya, soal seperti itu banyak sekali. Maka teman-teman silahkan ini disimak sampai selesai dulu videonya, terutama untuk yang mau tes gitu ya. Yuk lanjut soal nomor 8, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Oke, teman-teman bisa menjawab dulu, di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, di sini ada garis panah ke atas, yang bawahnya ada 1 garis lurus, itu berubah menjadi gambar yang di sebelah kanan ini teman-teman ya. Kalau kita lihat, maka di sini polanya adalah rotasi ke kanan ya. Ke kanan 90 derajat ya teman-teman ya. Jadi ke atas
jadi ke kanan, kemudian gambar yang ini itu berubah menjadi gambar segitiga yang sama dengan gambar satunya ini gitu ya. Maka kalau lingkaran itu akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman ya, pasti ya. Nah, di sini akan menjadi gambar yang sama dengan gambar seperti ini. Maka ini adalah lingkaran kecil. Nah, oke gitu ya teman-teman. Maka mana jawabnya? Ya, jawabnya adalah yang C gitu ya. Rotasinya ke kanan. Jangan terkecoh dengan yang D. Yang D itu gambarnya juga sudah betul, tapi arah rotasinya ke kiri ya teman-teman. Jangan salah gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Lanjut ke soal nomor 9. Oke. Yuk. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut ini. Silahkan teman-teman bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke teman-teman, ini mungkin kalau teman-teman tidak teliti, saya yakin akan salah gitu ya. Jadi teman-teman harus teliti ya. Oke, kita lihat segitiga dulu. Jadi di sini ada 3 gambar. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 gambar ya teman-teman ya. Segitiga, kemudian segitiga lagi, dan ini adalah ada 2 segitiga. Nah, ini kemungkinan gambar yang paling kanan itu adalah gabungan dari gambar yang pertama dan yang kedua gitu ya. Ya, ternyata kita cek yang segitiga ini berada di atas, segitiga ini berada di bawah. Kalau digabung jadi seperti ini gitu ya. Kemudian yang persegi ini juga. Nah, ini kan di kiri atas ya. Kemudian ini di kanan bawah. Kalau digabung jadi seperti ini. Oke. Kalau lingkaran, nah lingkarannya hati-hati. Ini kan lingkaran semua nih pilihan gandanya. Tapi lihat posisinya. Ini berada di kiri bawah, ini di kanan atas. Berarti kalau jadi satu maka akan jadi seperti ini, gitu ya. Oke, cari jawabannya yang mana? Ya, yang A bukan ya? Yang B atas bawah salah. Yang C kiri atas, ini kiri atas salah. Ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang E, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Nah, ini teman-teman yang kemarin ada yang keluar. Oke, jaring-jaring kubus. Ya, sekarang kita mencari jaring-jaring kubus yang sesuai dengan kubus seperti pada gambar. Teman-teman bisa membuat kubus? Ya, bisa ya. Oke, membuat kubus itu gampang. Persegi ada 2, terus persegi lagi yang di belakangnya sama, tinggal digeser dikit. Nah, gitu kan. Kita tarik aja garis. Nah, itu udah jadi kubus, teman-teman. Yang kelihatan kita tebelin. Nah, kayak gitu ya. Maka akan menjadi gambar kubus. Nah, di sini caranya adalah teman-teman bisa pecah dulu dari gambar kubus yang ada ini, kita pecah. Kalau dipecah itu yang kelihatan itu hanya 3 teman-teman, hanya seperti ini. Nah, hanya seperti ini. Dimana ini yang atas kalau dibuka itu tanda panahnya akan ke atas, kemudian ini akan ke kiri, kemudian ini akan ke kanan. Nah, gitu kan. Coba teman-teman bisa dibayangkan dulu gambarnya. Pasti kalau dibuka itu akan seperti ini. Lah, sisi yang lain kemana? Sisi yang lain kita anggap masih berada di belakang ini, gitu aja. Nah, teman-teman tinggal mencari gambar yang ada polanya seperti ini, gitu ya. Di sini ada tanda arah panah yang saling berlawanan. Cari yang berlawanan. Dan ini selalu berada dalam satu tempat ini ya. Kita cari, coba kita cek yang A teman-teman. Kita kira-kira betul nggak yang A itu? Ya, betul atau tidak ya? Yang A gimana? Yang A salah karena di sini ada yang kosong. Harusnya mereka bersatu gitu ya. Di satu tempat, maka ini salah. Ini ada yang kosong, maka salah. Kemudian yang C, apakah ada gambar yang saling bertolak belakang tanda arah panahnya? Kanan kiri seperti ini apakah ada? Tidak ada, maka salah. Yang D, ini juga tidak ada gambar yang saling bertolak belakang. Ya, saling menjauh itu tidak ada, maka ini salah. Nah, yang E itu gambarnya jadi satu, kemudian ada panah yang bertolak belakang. Nah, pasti itu jawabannya yang D gitu ya. Oke, teman-teman jangan kasih tahu teman-teman ya trik ini ya. Oke. Lanjut yuk. Kita masuk ke soal nomor 11. Ya. Nah, ini sama teman-teman. Cuman ini yang diketahui adalah jaring-jaring kubusnya. Kita diminta untuk mencari gambar kubusnya gitu ya. Oke. Nah, yang perlu kita ingat teman-teman ya, bahwa di sini kita bisa melihat jarak, artinya posisinya. Jadi ini kan kalau di gambar kubus, misalnya nih ya, yang
1 ini ya, yang jumlah lingkarannya 1 dengan yang 4 itu tidak akan bersatu. Tidak mungkin ada gambar yang kubusnya itu di sini 1, di sini 4. Nah, misalnya begitu. Tidak mungkin ya. Karena di sini kalau 1 ini menjadi atap, maka yang 4 ini akan menjadi alas ya. Atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang kayak gitu. Kuncinya di situ ya teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita cek yang A. Yang A itu angka 1 dan 4 itu jadi 1, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ya, karena kalau dibuat kubus ini pasti akan terpisah, tidak berada pada sisi yang bersebelahan seperti itu. Maka yang A pasti salah. Nah, sekarang teman-teman cek yang B. B benar atau salah? Ya. Yang B benar atau salah? Ya, salah. Kenapa salah teman-teman? Coba teman-teman lihat di ini yang jumlahnya 6 dan 5 itu di jaring-jaring kubus itu jaraknya berjauhan, dipisahkan oleh angka 3. Jadi nggak mungkin bersebelahan ya kalau dibuat kubus gitu ya. Maka yang B juga salah. Yang C 5 dan 6 nggak mungkin jadi 1 teman-teman ya. Yang D 1 dan 4 nggak mungkin jadi 1 teman-teman. Nah, ini yang paling mungkin adalah yang E. Ya, yang E itu kalau digambarkan akan menjadi jaring-jaring yang sama dengan ini gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung-bingung ya teman-teman ya. Jadi dilihat polanya. Apalagi yang soal-soal yang tentang jaring-jaring kubus ini, itu teman-teman ini aja, pakai trik atap dan alas itu tadi aja. Misalnya angka 5 itu jadi atap, maka 6 ini pasti jadi alas, nggak mungkin berdekatan gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu dulu ya teman-teman video kali ini. Teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share video ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram @lesaneducation. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.